Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja mulai menjalani skenario Demon King Selection. Dokja yang satu tim dengan Jung Hyuk kemudian merekrut beberapa rekan dan Rasi untuk menjadi timnya. Saat skenario dimulai, Dokja yang awalnya kewalahan, kedatangan Jung Hyuk dan bisa merubah keadaan. Di sela pertarungan Jung Hyuk, Hayong bilang, "Ayo bantu dia." Dokja menjawab, "Tidak, kita harus bersabar." Sejenak Dokja berpikir, kalau situasinya berjalan sesuai dengan yang aku pikirkan, berarti Yo Jung Hyuk sebentar lagi akan mendapatkan semacam peluang. Dia hanya perlu waktu saja. Satu ayunan pedang Jung Hyuk menghancurkan area di sekitar. Rasi Father bisa menghindari itu dan langsung memberi serangan balik. Dokja mulai mengatur rencana. Jang Hayong beritahu The Wall untuk mengirim pesan untuk Father of Humanity. Jang Hayong bingung, apa pria yang sedang melawan Jung Hyuk itu? 15-year-old schoolgirl telah mengirim Anda pesan. Di tengah pertarungan, Rasi Father menerima banyak notifikasi dari sistem. Ia mulai terganggu. Sialan, ini trik kotor. Dokja kembali berpikir, seperti saat Chung Hee-won berevolusi dari crouching figure menjadi Judge of Evil, juga seperti saat Lee Hyun-sung mempelajari Mountain Breaker. Sekarang juga sudah waktunya Yo Jung Hyuk mengalami hal yang sama. Dokja teringat kembali perkataan Lee Ji-hye, Master punya banyak trait, yang terbaik pasti Regresor, Master of all trait juga bagus, Advance of God and Demon juga bagus, tapi yang paling membuatku iri pastinya Rules of Amusement, kemampuan pro gamer. Dan di dalam pertarungan, Jung Hyuk mulai awaken. Trait karakter Yo Jung Hyuk programmer telah sedang berevolusi. Seketika Jung Hyuk mempunyai penglihatan berbeda. Di momen itu Yo Jung Hyuk melihat seolah paham akan segala hal tentang game. Dokja dalam hatinya bilang, di matanya sekarang seluruh serangan musuh akan tampak seperti pola dan kombinasi data. Selama panggung ini adalah game, Yo Jung Hyuk akan terasa lebih seperti dewa daripada Rasi di dunia ini. Rasi Father mulai menyerang. Jung Hyuk dengan penglihatannya kini bisa melihat data pada tombak dan gerakannya. Satu tusukan Father bisa dihindari. Jung Hyuk melihat satu titik celah. Satu tebasan yang membuatnya bisa mengalahkan Father of Humanity. Peserta Yo Jung Hyuk telah membunuh Helper Father of Humanity. Peserta Yo Jung Hyuk telah mencapai achievement Living Legend. Peserta Yo Jung Hyuk mulai menuliskan legenda baru dalam Battlefield of Mythologies. Telah menempatkan namanya dalam ranking. Waktu untuk first game telah berakhir. Tim pemenang akan dipilih berdasarkan poin yang didapatkan dalam batas waktu. Ronde pertama dimenangkan oleh tim Yo Jung Hyuk Im Dokja Industrial Complex. Mereka pada akhirnya bisa memenangkan ronde pertama. Setelah kemenangan itu, para peserta kembali ke titik awal. Hayong yang memegang batu sentence bilang, "Apa kita sungguh menang?" Masing-masing telah mendapatkan 100.000 koin sebagai imbalan. Dokja sambil melihat kondisi teman-temannya berpikir, Sky Breaking Super Eagle yang menghilang entah kemana sebenarnya sedang mencegah rasi lain mendekati area sekeliling Yo Jung Hyuk dan bahkan mencari sentence tim lawan, tapi kami tetap tidak boleh lengah. Tak lama Jung Hyuk datang. Demon King, Demon God, Oplas, and Wright melihat Anda dengan rasa ketertarikan. Banyak rasi sedang menyemangati tim Yo Jung Hyuk Kim Dokja Industrial Complex. Dokja lalu bertanya, "Kemana saja dirimu?" Bio lalu keluar dari kantong Jung Hyuk membawa boneka Uriel. Rasi di Monak Judge of Fire mengeluh soal dia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Boneka itu kembali disimpan Jung Hyuk dan menjawab, "Aku pergi ke dekat Meledon.
Ada item yang aku butuhkan, tapi itu bukan urusanmu juga karena aku sudah mendapatkannya dan aku pikir akan lebih membantu kalau aku mulai di lokasi yang tidak mereka sangka-sangka saat Demon King Selection dimulai. Tak lama kemudian suara Dokaibi terdengar, benar-benar mengejutkan. Akan tetapi gamenya belum mencapai kata selesai dan belum berakhir. Dalam 5 menit ronde kedua akan dimulai. Dokja berkata, kita cuma perlu menang 1 kali lagi. Gamenya akan berakhir kalau kita mengambil 2 kemenangan pertama. Semuanya ayo kita bertarung. Tapi 3 orang dalam partinya mengalami masalah. Samyung Daesanim, kenapa wujudmu seperti ini? Ia menjawab, sepertinya aku sudah menggunakan terlalu banyak poin plausibility. Osu juga mengecil. Han Myung-oh menangis kelelahan. Aku juga sudah tidak kuat lagi. Dokja menjawab, tidak apa-apa, kalian sudah berjuang. Jong Hyuk kemudian mengatur rencana. Kalau begitu akan kugantikan mereka dengan yang lain. Dokja heran. Jadi kau kenal dengan beberapa rasi? Jong Hyuk menjawab, meski begitu aku tak tahu apa mereka bisa sampai tepat waktu atau tidak, tapi akan kumasukkan dulu ke dalam daftar. Dokja bingung, siapa yang mau dia panggil di garis waktu sekarang? Apa dia punya koneksi juga? Jong Hyuk lalu berkata, untuk ronde kedua kita harus ganti strategi posisi kita. Hayong heran, bukannya dilakukan seperti sebelumnya sudah bagus? Dokja menjawab, Trade Yo Jong Hyuk memang kuat, tapi bukan tidak terkalahkan. Oleh karena itu aku punya ide. Sementara itu di kubu Meledon Industrial Complex, Meledon bilang, untuk ronde kali ini kita akan bekerja sama dengan Berkan Industrial Complex. Seorang rasi tak terima, apa kau mau bekerja sama dengan para pecundang dari Papyrus? Meledon menjawab, sekarang bukan waktunya untuk pilih-pilih. Father Humanity kemudian menjawab, jangan khawatir, di ronde pertama mungkin kita sudah lengah, tapi tidak dengan ronde berikutnya. Rasi Father of Humanity telah membeli trade spesial The Game Talent. Rasi Thunder Eating Bird telah membeli item Idiot to Game Master in a week. Mereka berkata, ayolah, all-rounder tim lawan cuma seorang inkarnasi. Gamenya akan berakhir kalau kita membunuhnya. Dokgak tertawa melihat situasi. Astaga, banyak sekali pembelian mereka. Ronde kedua itu pun pada akhirnya dimulai. Battlefield mitologis dimulai. Tim Meledon mulai menelusuri area. Thunder Eating Bird terbang mencari. Ia mengepakkan sayapnya lalu menemukan Jong Hyuk. Meledon teriak, serang sekarang. Oedipus langsung melompat dan menyiapkan serangan. Kali ini akan berbeda. Serangan Oedipus mengurung pergerakan Jong Hyuk. Father Humanity datang menyerang dan memberi luka fatal untuk Jong Hyuk. Rasi Vanara menyerang dengan tombaknya. Jong Hyuk kini dikepung dari segala arah. Meledon masih heran, kenapa dia belum mati juga? Hold si bajingan ini agak aneh, apa jangan-jangan? Di tengah situasi Dokja teriak, Sky Breaking Divine Superegon sekarang. Superegon kemudian melompat dari tebing mengincar Eating Bird. Semua perhatian Meledon kini tertuju ke belakang. Di sana Superegon menggigitnya dan membuat Eating Bird jatuh. Semua rasi tim Meledon beralih menyerang Superegon. Dan di sisi lain, Hayong sudah mengambil ancang-ancang. Ulur 10 detik untukku. Sejenak Dokja berpikir, di game saat ini, stigma dan skill yang melebihi level kekuatan tertentu akan dianggap sebagai kemampuan ultimate. Kemampuan ultimate ini hanya bisa dibuka dengan poin yang didapatkan dalam game. Jang Hayong menggunakan poin untuk membuka skill tertentu. Helper Jang Hayong sedang mempersiapkan kemampuan ultimate. Helper Jang Hayong telah mengaktifkan Sky Breaking Death First level 10. Satu pukulannya membuat lintasan serangan yang menyerang ke arah para rasi Meledon. Ledakan dahsyat terjadi. Helper Jang Hayong telah membunuh Helper tanding Eating Bird.
Di balik serangan itu, Superegon berhasil selamat. Sementara itu, Jonghyuk terus dikejar oleh Father Humanity. Dokja langsung berlari ke suatu tempat. Ia langsung dikejar oleh Oedipus. Melihat kemampuan Hayong, Dokja berpikir, satu rasi berhasil dia bunuh saja sudah bisa dianggap keberhasilan. Aku rasa dia sudah mendapatkan kesepakatan dengan unidentified wall. Jang Hayong teriak. Kim Dokja maju lakukan sesuai rencana. Oedipus yang mengejar Dokja melihat Hayong dan Superegon lalu menghabisi mereka. Helper Jang Hayong telah terbunuh. Helper Skybreaking Divine Superegon telah terbunuh. Dokja terus berlari sambil berpikir. Beruntungnya kondisi Yo Jonghyuk tampaknya masih baik. Kemudian dari atas tebing, dua rasi dari Belkan Industrial Complex menghadang. The Last Pharaoh Cleopatra, Scorpion Gadis Circuit. Dokja kini dikepung dua kubu berbeda. Dokja berkata, jadi kalian memutuskan untuk bekerja sama. Rasi Sirkit menyiapkan racun di tubuh kalajengkingnya. Tanpa basa-basi lagi, rasi Cleopatra menyerang dengan lilitan kainnya. Dokja sejenak terdiam. Racun Scorpio menyerang. Dari belakang Oedipus juga melancarkan serangannya. Dokja tetap tenang berdiri. Bersamaan dengan semua serangan itu, Dokja melakukan pergerakan. Sebuah ledakan terjadi. Dari kepulan asap, Oedipus heran karena Dokja masih berdiri. Terlihat tubuhnya berubah diselimuti sebuah kekuatan, mengkonversi poin kemenangan game sebelumnya menjadi poin untuk digunakan. Anda telah menggunakan poin untuk membuka skill tertentu. Di sana Dokja menggunakan kemampuan Shin Yosung. Ia menggunakan bookmark. Rasi One More Step His Own Eyes merasa terkejut. Rasi gadis Scorpion membelalakan matanya. Dokja berpikir, sebelumnya aku ragu menggunakan bookmark ini. Aku beranggapan kalau menggunakannya akan menjadi tindakan tidak sopan terhadap Dokaibiku. Skill eksklusif bookmark telah diterapkan. Pemahaman Anda terhadap karakter target sangat tinggi. Status dari skill telah diperkuat. Dokja lalu berkata, apa kalian tahu? All-rounded di game ini adalah aku. Possessis peserta Demon King of Salvation telah disesuaikan. Skill eksklusif Beast King Emotion level 10+1 telah diterapkan. Dokja sejenak berpikir, di game kedua akulah all-rounded. Jonghyuk sebagai tanker dan Jang Hayong dan Superegon rank dealer dan melee dealer. Dokja mulai bergerak. Skill eksklusif Way of the Wind level 11 telah diaktifkan. Dokja bergerak dengan kecepatan tinggi. Bookmark seharusnya hanya bisa digunakan sekali, tapi berbeda dengan sekarang. Pro efisiensi Anda dalam semua skill telah sangat meningkat karena efek Fable One Wu Gaze into an Abyss. Dokja terbang dan siap menyerang dua rasi di hadapannya. Saat ini Anda sedang menggunakan dua bookmark sekaligus. Durasi bookmark akan dikurangi setengahnya. Pharaoh kembali menyerang. Dokja berkata, bookmark nomor 5, skill eksklusif Electrification level 12 telah diterapkan. Dokja tubuhnya mengecil, lalu ia bergerak sangat cepat. Serangan Dokja bisa menembus tubuh Cleopatra. Oedipus yang di sampingnya berkata, mengesankan Demon King of Salvation. Aku tak menyangka kau akan jadi sekuat ini. Tak lama kemudian Meledon dan rasi lainnya berdatangan. Dokja mulai keringat dingin. Jadi kalian cuma akan diam saja dan nonton. Dokja meluapkan kekuatannya. Meledon heran, bagaimana mungkin bisa? Dan di tengah pertarungan, seorang rasi kemudian datang. Benar-benar anak yang menarik. Dari tadi aku bertanya-tanya orang seperti apa dirimu, karena Mitra ingin memberimu hadiah di hari perjamuan. Sejenak Dokja terdiam dan mengenalinya. Dewa matahari dan cahaya kosmik. Dokja berkata, Surya, rupanya kau tahu namaku. Sejenak Dokja teringat isi novel. Dalam Nebula Veda terdapat 8 grid Lokapala, 8 dewa yang masing-masing arah kardinal di antara mereka. Surya dari barat daya,
Rasi Mass Production Maker mengerutkan keningnya. Rasi God of Wine and Ecstasy menghina rasi God of Supreme Light. Rasi Queen of the Darkness Spring menunjukkan perilaku yang tak pantas yang ditunjukkan pada rasi God of Supreme Light. Surya berkata, seharusnya kau tahu game ini tak bisa kau menangkan. Dokja dalam hatinya bilang, dia bukan rasi yang bisa kulawan. Dia berada di dimensi yang berbeda dibandingkan dengan Cleopatra dan Oedipus yang dulunya merupakan seorang manusia. Surya kemudian menggerakkan jarinya. Bergabunglah dengan Vedana. Sekalipun keajaiban membimbingmu dalam kemenangan permainan ini, kau hanya akan berakhir dengan kematian. Dokja menjawab, tidak. Surya menyela, kau tidak memahami dunia setelah fabel-fabel besar yang kau lihat. Apa kau sungguh percaya bisa menanggung beban itu sendiri? Itu bukan cerita yang bisa ditangani oleh satu bintang. Dokja menjawab, aku bisa. Lagi pula aku tidak sendirian. Kemungkinan terciptanya fabel baru sedang dimulai. Surya terus bicara, menarik. Apa yang kau punya? Dokja menjawab, kau seharusnya lebih paham soal hukum sebab akibat melebihi siapapun. Kau sungguh konyol. Surya dibuat jengkel. Sejenak Dokja berpikir, di game ini Meledon mendapatkan 2 poin kemenangan. Mungkin bisa membebaskan salah satu dari sekian banyak trait yang dimiliki Surya. Aku tak boleh membiarkan itu terjadi. Tanpa banyak bicara lagi, Dokja langsung menyerang Meledon. Aku akan mengerahkan semua mana yang kupunya menggunakan Broken Heart of the Young Gold Dragon. Satu tebasannya bisa mengalahkan 2 rasi sekaligus. Peserta Demon King of Salvation telah membunuh Helver Goddess of Scorpion. Demon King of Salvation telah membunuh Helpless Last Pharaoh. Dokja terus menyerang yang lain. Pesan dari sistem muncul. Anda terlalu berlebihan dalam karakter saat ini. Menggunakan bookmark secara berlebihan dapat merusak jiwa Anda secara permanen. Meledon mulai panik. Bagaimana bisa dia sekuat ini? Surya lalu turun. Kami sudah menontonmu lama. Kau selalu meminjam kekuatan orang lain dari skenario pertama hingga sekarang. Kau tak pernah satu kali pun bertarung dengan kekuatanmu sendiri. Kau sungguh mengira bisa menciptakan fabelmu sendiri. Dokja langsung menyiapkan sebuah serangan. Ia maju dengan cepat. Surya berkata, sejarah yang kau ceritakan pernah bisa beranjak ke kedudukan yang lebih tinggi. Surya menggerakkan tangannya. Kedua kekuatan mereka saling beradu. Surya berkata, kau tidak ada dalam fabelmu. Kau akan mati sendirian. Mata di tengahnya bereaksi. Rasi God of Supreme Light telah membuka thread Third Eyes. Seketika area bereaksi. Aliran waktu Dokja tiba-tiba terhenti. Apa ini? Ruangannya dihancurkan. Aku tak menyangka Surya bisa membuka kekuatannya secepat ini. Kalau terus begini, aku bisa berakhir seperti batu-batu itu. Apa fabel yang harus aku gunakan? Aku juga tak punya banyak mana. Dan tiba-tiba, Dokja menyadari sesuatu bereaksi di belakang punggungnya. Di sana Fotwall muncul. Ini lezat, tim Dokja bodoh. Dokja mulai panik. Si brengsek ini bukannya membantu, tapi mau menyabotaseku. Fotwall berkata, Duar. Seketika kekuatan yang mengurungnya langsung hancur. Surya kaget melihat itu. Rasi Supreme God of Light merasa keheranan. Mustahil, sebenarnya kau ini apa? Dokja mulai kelatihan. Aku sampai lupa Fotwall itu skill terkuat yang kumiliki soal serangan mental. Meskipun aku berhasil keluar dari cengkraman kekuatan Surya, aku sudah tidak ada kekuatan yang tersisa untuk membuka bookmark lagi. Tapi, Dokja yang dikepung oleh banyak rasi kini pasrah. Kabut dari Rip mulai menebal. 20 menit telah berlalu sejak dimulainya game. Sosok dalam goa kemudian terbangun. Suara auman keras terdengar. Semua yang di sana mulai panik. Sosok monster raksasa lalu keluar dan langsung menyerang para rasi.
Dokja sambil kelelahan terus bersembunyi sudah mengetahui itu. Aku sudah menunggumu dari tadi. Sosok raksasa tersebut adalah Apokalipsi Imogi. Helper misterius Bird of the Nile telah terbunuh oleh Apokalipsi Imogi. Imogi terus menyerang tanpa terkendali mengalahkan para rasi. Meledon teriak, semuanya mundur. Surya bilang pada Dokja, kau berhasil melancarkan rencana yang cukup licik. Sayangnya kau takkan bisa keluar hidup-hidup. Dokja ternyata sengaja ke tempat itu karena ia tahu di sana adalah tempat Imogi. Semua rasi yang di sana pergi, Dokja kini sendiri di sana. Imogi lalu menatap ke arah Dokja. Dokja kini hanya bisa pasrah. Rencananya bagus, Meledon dan Berkan menerima kerusakan parah dan keadaan game yang tak menguntungkan ini sudah seimbang hampir di level yang sama. Imogi menyemburkan serangan ke arah Dokja. Dokja hanya bisa tersenyum. Hasilnya pasti lebih baik lagi kalau aku menyimpan sedikit tenaga di akhir seperti ini. Tapi kemudian notif dari sistem muncul. Helper baru telah dipanggil ke dalam game. Dokja membuka mata dan heran karena seseorang menahan serangan Imogi di hadapannya. Rasi Master of Steel melihat ke arah Anda. Di sana Lee Hyun Sung datang memasuki pertarungan. Operasi khusus anti-monster Korea Selatan datang, Letnan. Kemudian sosok naga terbang di atasnya. Helper baru telah dipanggil ke dalam game. Ah, juicy. Ternyata itu adalah Shin Yosung yang datang menunggangi Chimera. Sebuah tali kemudian mengikat Dokja ke badan Lee Hyun Sung. Sang Ah juga datang membantu. Tolong bawa dia keluar, Lee Hyun Sung. Shin Yosung terus tembakan nafas api. Lakukan sampai Lee Hyun Sung bisa pergi. Chimera lalu menyemburkan apinya ke arah Imogi. Lee Hyun Sung mulai lari. Rasi Master of Steel telah memberikan plausibility yang besar pada inkarnasinya. Rasi Abandon Lover of the Labyrinth menyemangati inkarnasinya. Rasi Master of the Skywalk menyemangati inkarnasinya. Lee Hyun Sung bawa Dokja ke atas tebing. Dokja bilang, turunkan aku, Lee Hyun Sung. Lee Hyun Sung menjawab, aku tidak perlu melakukannya. Apa kamu pernah melempar granat? Untuk menggunakannya total 3 langkah yang harus dilakukan. Melepaskan klip pengaman, melepaskan pin pengaman, lalu lempar. Aku pernah kehilangan pin pengaman dan terjadi kekacauan besar dalam diriku. Mereka lalu sampai di atas tebing. Dokja tersenyum. Lee Hyun Sung terima kasih sudah datang. Lee Hyun Sung menangis terharu saat bertemu lagi dengan Dokja. Tak lama kemudian Shin Yosung mendekat dan langsung memeluk Dokja sambil menangis. Dokja bilang, lama tidak berjumpa Yosung. Sang Ah juga mendekat. Dokja si lama tak bertemu. Dokja tersenyum balik. Bagaimana kabarmu? Apa yang lain baik-baik saja? Sang Ah menjawab, kamu masih belum berubah. Di sini cuma kami saja. Hiwon dan yang lainnya ingin sekali datang tapi tak bisa. Yosung lalu bilang, aku main lempar koin dengan Lee Gilyong lalu menang dan aku yang kesini. Dokja bertanya, dari mana kalian tahu soal situasi di sini? Sang Ah menjawab, Bihyung yang memberitahu kami. Setelah itu mereka mulai bergerak kembali menaiki Chimera. Dalam hatinya Dokja bilang, meskipun Yo Jung Hyuk mengambil role tank dan menggunakan Dominator of Amusement, staminanya seharusnya sudah habis sekarang. Jung Hyuk terlihat sedang melawan 3 rasi. Ia terlihat kelelahan. Jung Hyuk bicara dalam hati dan diketahui Dokja melalui Omniscient. Kau terlambat, Kim Dokja. Demon di sana punya sentence. Dokja yang mendengar itu sejenak berpikir, total terdapat 6 peserta tersisa terkecuali tim kami. Dengan anggota baru pun, jumlah kami cuma 5 orang. Ditambah lagi Jung Hyuk sudah tidak bisa bertarung. Dokja dan yang lainnya datang. Pertarungan kembali dimulai. Rasi Father Humanity maju. Lee Hyun Sung maju. Ia teriak, aku takkan pernah mau kalah lagi.
Ia menahan serangan Rasi Father dengan kekuatannya. Lee Hyun Sung terus meningkatkan kekuatannya. Rasi Master of Steel menatap ke arah Rasi Father of Humanity. Sang Ah bergerak dari belakang. Biar aku urus Olympus. Oedipus bersiap menyerang. Apa kau sudah gila inkarnasi Olympus? Master of the Skywalk, kau sedang membuat keputusan yang salah. Chimera memberi semburan nafas naga pada yang lainnya. Bunuh mereka, satu-satunya keunggulannya cuma ukuran saja, dia bukan ancaman. Tersisa 10 menit, Dokja dalam hatinya bilang, kami bisa dirugikan kalau ronde ini berakhir dengan hasil seri. Kami harus melakukan ronde ketiga, dan jika kami tidak berhasil mendapatkan poin di ronde ini, kami harus melawan Rasi tanpa penalti apapun. Dokja bersama Jung Hyuk bersiap menyerang. Jung Hyuk bilang, ingat, Duk Berkan itu punya sentence, akan kubersihkan jalannya untukmu. Dengan pedang dan pergerakannya, Jung Hyuk menebas beberapa rasi sekaligus. Satu serangan diberikan mengincar Demon Berkan, tapi kemudian rasi Vanara menghadang. Demon Berkan berhasil lari, Dokja langsung mengejarnya. Vanara teriak, mereka mau mengincar Senten. Rasi Father kemudian beralih menyerang Jung Hyuk dan berhasil menusuknya dari belakang. Peserta Yo Jung Hyuk telah terbunuh. Jung Hyuk berkata, Kim Dokja, aku serahkan sisanya padamu. Tersisa 5 menit. Rasi Father dan Vanara terus mengejar Dokja. Lee Hyun Sung dengan cepat datang. Ia langsung menutupi tubuhnya dengan armor. Rasi Father bilang, inkarnasi macam dirimu kurang ajar sekali. Lee Hyun Sung berhasil menghalau Rasi Father. Dengan kecepatannya ia mengejar Dokja dan membopongnya sambil lari. Dokja berkata, lempar aku. Lee Hyun Sung menjawab, tidak, aku tak bisa melakukan hal semacam itu. Dokja teriak, granat yang sudah kau lepas pin pengamannya perlu dilemparkan. Sekalipun aku mati di sini, aku takkan mati di dunia nyata juga. Lee Hyun Sung masih tidak mau. Aku tak bisa percaya pada kebohongan itu lagi. Kalau kau mati, kita akan mati bersama. Lee Hyun Sung meningkatkan kecepatannya dan mulai bisa mengejar Berkan. Rasi di Melek Judge of Fire merasa terharu dengan kesetiaan yang dimiliki oleh Lee Hyun Sung. Tapi kemudian Surya datang menghadang. Anak manusia yang bangga, seperti yang kusebut sebelumnya, itu adalah hal yang mustahil dengan sejarah yang kau miliki. Ia menggerakkan tangannya membentuk sebuah simbol. Lee Hyun Sung seketika tidak bisa bergerak. Sialan, aku tak bisa melangkah maju. Surya berkata, tempat kau berpijak sekarang adalah tempat yang layak untuk manusia. Dan di sana, Dokja melakukan electrification. Satu lintasan serangan Dokja keluarkan. Surya langsung menciptakan sebuah perisai penghalang. Surya berkata, itu saja kemampuanmu. Apa kau sungguh berencana melihat akhir dari skenario hanya dengan itu? Dokja dalam hatinya bilang, dia cuma melepaskan 30% kekuatannya, tapi perbedaannya masih sangat terasa. Shin Yosung yang menunggangi Chimera dari atas berkata, jangan anggap remeh Ajusi. Chimera menyemburkan api. Surya segera menengok menggerakkan tangannya dan bisa melenyapkan serangan itu. Dari arah belakang Lee Hyun Sung memukul tanah dan membuat sebuah guncangan. Lee Hyun maju melesat bersiap memberi pukulan pada Surya. Ke-73 Demon Realm merespon kehendak Anda dan helper Anda. Fable baru tentang Anda sedang diciptakan. Pukulan Lee Hyun Sung beradu dengan penghalang Surya. Pukulan Lee Hyun membuat retakan kecil. Dokja berpikir, sebuah celah kecil, retakan kecil yang diciptakan oleh sejarah manusia itu sendiri. Lee Hyun langsung bergerak mundur mengambil ancang-ancang. Ia bersiap melemparkan Dokja. Seperti melempar granat, tubuh Dokja kecil dilemparkan. Dokja melesat dengan cepat, melewati retakan kecil dengan kecepatan tinggi, melewati Surya dan langsung menembus tubuh Demon Berkan.
Peserta Demon King of Salvation telah membunuh peserta Dukberkan. Dokja langsung kelelahan. Kami berhasil. Tapi kemudian Surya langsung menyerang Dokja. Anda telah terbunuh. Setelah semua itu, tiba-tiba Dokja berada di sebuah perpustakaan. Ia terbangun dan heran, apa yang sudah terjadi? Bukankah aku membunuh Dukberkan di saat-saat terakhirku dan serangan Surya membunuhku hampir di waktu yang bersamaan? Setelah itu aku sempat mendengar suara pesan sistem yang terus muncul. Apa kami memenangkan ronde atau kami sudah kalah? Yang pasti adalah aku mati di game ini. Tapi di mana tempat ini? Perpustakaan. Kenapa aku ada di sini? Dokja mulai membaca buku yang ada di sana. Setelah kematian Lee Seol-ha, Yo Jung-hyuk terpikir soal mati berkali-kali. Ia tidak bisa melihat akhir skenario dan putus asa. Apa jadinya kalau seandainya aku punya sponsor? Dokja menyadari sesuatu. Ini adalah adegan Way of Survival yang diputar kembali puluhan bahkan ratusan kali. Dokja terus membaca. Konstelasi 3 tanda tanya. Ingin Anda menjadi inkarnasinya? Dokja berpikir, ini adalah momen saat Jung-hyuk mendapatkan sponsor untuk pertama kalinya. Meski telah berlatih hingga mencapai batas sebagai inkarnasi tanpa sponsor, Yo Jung-hyuk pada akhirnya harus berlutut di hadapan skenario. Momen dalam cerita di mana Jung-hyuk menjadi regresor untuk pertama kalinya. Jangan-jangan tempat ini adalah perpustakaan di mana semua catatan Way of Survival dikumpulkan. Seharusnya ada lebih dari 3149 chapter di sini. Tiba-tiba Dokja merasakan pusing. Apa ini? Tempat yang asing ini sekarang tak terasa asing bagiku. Aku pernah ke tempat ini, tapi kapan? Sejak kapan? Tak lama terdengar suara Fotwal. Kim Dokja, wujud jiwamu dalam bahaya. Aku manggilmu. Dokja menjawab, apa mungkin di sini adalah di dalam dirimu? Fotwal menjawab, benar. Dokja bilang dengan santai, bagaimana cara keluar dari sini? Pintu keluarnya ada di mana? Fotwal tidak menjawab apapun. Dokja lalu mencoba menggunakan skill Omniscient. Anda tidak dapat menggunakan Omniscient Reader Viewpoint di lokasi ini. Anda tidak dapat menggunakan bookmark di lokasi ini. Tanpa tahu apa yang harus dilakukan, Dokja terus membaca buku Way of Survival dari chapter pertama sampai 100. Dokja tersenyum senang. Ini terasa seperti surga. Kenapa penjelasannya banyak sekali? Si brengsek itu, seharusnya aku hancurkan saja sedikit kepercayaan dirinya sejak awal. Dalam hatinya Dokja bilang, tidak buruk juga kalau aku menyerahkan segalanya dan tinggal di sini. Di dalam wujud jiwaku aku takkan merasa lapar. Aku juga takkan mati karena skenario. Selain itu tak ada juga rasi yang harus kuperhatikan. Dokja terus membaca novel. Yo Jung-hyuk terkadang berpikir, bagaimana kalau waktu itu aku tidak bertemu dengan pria yang ada di jembatan? Kira-kira apa yang terjadi? Atau mungkin kalau saja aku membunuhnya di sana, apa yang akan terjadi pada sisa hidupku? Dokja dalam hatinya bilang, sudah kuduga ini regresi ketiga. Dokja yang terus membaca, lalu sampai di halaman yang kosong. Kenapa ini kosong? Semua buku ini tertata rapi berdasarkan urutan regresinya. Semua ini seolah sengaja disusun agar lebih mudah dicari. Kemudian sekelebat bayangan lewat, terdengar suara keras. Dokja langsung berlari mencarinya, tapi ia tak menemukannya sampai melewati halaman buku ke-300 dan sampai jauh. Dokja yang terus mengejarnya tak sengaja hendak jatuh, tapi ia berhasil selamat. Dokja heran, apa ini ujung perpustakaan? Tunggu, apa di sana akhir dari seluruh cerita? Kalau aku bisa ke dalam sana, kalau saja aku bisa masuk, aku merasa bisa mempelajari sesuatu yang telah lama membuatku bertanya-tanya. Kemudian sebuah tangan dari belakang memegang pundak Dokja dan berkata, kalau kau jatuh ke sana, kau akan mati, karena memang di sanalah sisi lain di luar dinding.
Sementara itu di luar, Dokja terus disadarkan oleh rekan-rekannya. Bangun sialan. Dokja ditampar Jung Hyuk sampai memar. Kenapa dia tidak bangun-bangun? Sang Ah menjawab, dia masih bernafas. Sepertinya dia menerima serangan guncangan pada jiwanya. Lee Hyun Sung menangis. Kumohon cepat bangun. Jung Hyuk sejenak berpikir. Saat ronde kedua berakhir, Battlefield of Mythologies ini mendadak berakhir. Sekarang kami muncul di depan gurun industrial kompleks. Sang Ah lalu bertemu Han Myung-oh untuk pertama kalinya lagi. Sang Ah bilang, sepertinya kamu mampu berhasil sampai sejauh ini, kepala departemen Han. Hayong lalu mendekat, bukankah kau yang ada di video? Yosung heran, apa kamu kenal aku? Hayong terlihat senang, aku penggemarmu. Aku tak menyangka bisa bertemu dengan inkarnasi dari bumi. Tak lama kemudian notifikasi dari sistem muncul. Tim pemenang dari game kedua sedang ditentukan. Sang Ah bertanya, jadi apa kita menang atau kalah? Jung Hyuk menjawab, menurutku Kim Dokja berhasil membunuhnya duluan, berarti kita seharusnya menang, tapi sentence kita langsung tercuri setelahnya. Kim Dokja jelas lebih cepat. Notif itu tak berubah, tim pemenang dari game kedua sedang ditentukan. Jung Hyuk mulai menyadari sesuatu dan berkata, kalian bersiaplah. Para bajingan dari biro itu, mereka selalu cepat tanggap jika menyangkut persoalan main skenario. Akan menghabiskan 30 menit cuma untuk menentukan pemenang. Dengan kata lain, ada seseorang yang menginginkan hal ini terjadi. Jung Hyuk bersiap dengan pedangnya. Seseorang tidak ingin skenario berakhir dengan cara ini. Yang kali ini bukan game. Sebuah ledakan terjadi. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.